Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Hatta. Saya dari jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi saya Ilmu Komunikasi. NIM saya 21101030073. Saya di sini akan menjelaskan presentasi saya komunikasi baik dalam keluarga. Mohon disimak ya teman-teman. Keluarga. Keluarga merupakan unit kecil dalam tatanan masyarakat yang bertanggung jawab atas perawatan dan pengasuhan anak serta membesarkannya, sehingga menjadi dewasa yang nantinya mampu membentuk keluarga baru. Melalui keluarga, anak belajar menanggapi orang lain, mengenal dirinya, dan sekaligus belajar mengelola emosinya. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pengaruh inti. Setelah itu, sekolah dan kemudian masyarakat. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Karena setiap orang yang hidup dalam masyarakat sejak ia bangun tidur dan tidur kembali secara kodrati senantiasa terlihat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial, social relation. Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain, yang karena berhubungan menimbulkan interaksi sosial atau social interaction bahasa Inggrisnya. Dan terjadinya interaksi sosial disebabkan interkomunikasi atau intercommunication. Komunikasi berlangsung apabila antar orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara mereka itu bersifat komunikatif. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Sujanto 2001. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan dimaksud dapat dipahami. Trups dan Moss mengatakan bahwa pola komunikasi atau hubungan itu dapat diciptakan oleh komplementaris atau simetri. Dalam hubungan komplementer, satu bentuk perilaku akan diikuti oleh lawannya. Contohnya, perilaku dominan dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, ikatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan, dominasi bertemu dengan dominasi atau kepatuhan dengan kepatuhan. Tubbs dan Moss 2001. Di sini kita mulai melibatkan bagaimana proses interaksi, menciptakan struktur sistem bagaimana orang merespons satu sama lain, menentukan jenis hubungan yang mereka miliki. Dari pengertian di atas, maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu gambaran rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang menjadi langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan antar organisasi ataupun juga manusia. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini berusaha menjawab permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan pola komunikasi yang dilakukan keluarga pendatang dalam membentuk kemandirian anak? Yang kedua, bagaimana hasil penerapan komunikasi atau interaksi dalam keluarga pendatang? Yang pertama, saya akan menjawab. Pada dasarnya terdapat 3 pola komunikasi keluarga, yaitu pada dasarnya terdapat 3 pola komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap anak, yaitu pola otoriter, permisif, dan otoriatif atau demokratis. Ketiga pola ini sering diterapkan secara situasional. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan yang dapat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi antar pribadi pada hakikatnya mempunyai pola yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan. Bagaimana hasil penerapan komunikasi atau interaksi dalam keluarga pendatang? Penerapan komunikasi itu tergantung dari pembawaan si orang itunya. Jadi nanti si anak-anak ini ngikutin dari orang ini, orang tuanya. Soalnya patokan dia kan orang tuanya, pasti kan dia jadi ngikutin interaksi atau komunikasi kedua orang tuanya seperti itu. Tujuan penelitian.
Tujuh penelitian bertitik tolak pada rumusan masalah di atas. Maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui penerapan pola komunikasi di keluarga yang dilakukan keluarga untuk etnis dalam membantu kemandirian anak. Yang kedua, untuk mengetahui hasil penerapan komunikasi atau interaksi dalam keluarga pendatang. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi dan keluarga. Yang kedua, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan khususnya bidang komunikasi yang diterapkan dalam keluarga pendatang. B. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya komunikasi dan keluarga yang ada hubungannya dengan program studi komunikasi. Kedua, untuk membantu masyarakat demi menghindari kesalahpahaman persepsi dari sebuah pesan yang disampaikan komunikan yang berbeda pendapat maupun cara mendidik anak. Ketiga, yang terakhir, untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar strata 1 S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.